Oke guys, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita kembali ke Alamul Huda Official. Jadi untuk nama YouTube lengkapnya itu sebenarnya Alamul Huda Official Huda 049 for Education. Jadi teman-teman bisa cari nanti di YouTube-nya ya. Tapi teman-teman bisa lihat dari Alamul Huda Official, bisa tulis. Jadi pada malam hari ini kita akan melanjutkan kajian yang kemarin pada tanggal 9 tentang kitab fikih tentang bab sholat Jumat. Jadi akan melanjutkan tentang berkaitan dengan sholat Jumat. Untuk teman-teman bisa melihat nanti untuk upload ulangnya, untuk re-upload akan ada di YouTube tadi yang Alamul Huda. Kemudian untuk selanjutnya bisa teman-teman nanti bisa untuk live-nya lihat di Instagram Seruyan Mengaji atau di Facebook Seruyan Mengaji sama namanya. Oke, tanpa tunggu lama kita langsung tonton live pengajian yang tentang kitab bab sholat Jumat. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada hal yang diperkecualikan ya oleh para ulama, di antaranya adalah berisyarat. Ya, tidak ngobrol tapi berisyarat. Telah datang riwayat yang menerangkan bolehnya berisyarat. Ya, bolehnya berisyarat ketika imam sedang berkhutbah. Ketika imam sedang berkhutbah. Ya, telah datang riwayat dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari ya, dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu taala an, kata beliau, bainama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yauman qa'iman yakhutubu 'alal mimbar qama rajulun. Ya. Kata Anas bin Malik, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suatu hari beliau berdiri berkhutbah di atas mimbar, maka ada seorang laki-laki berdiri dan bertanya, mata qiyamus sa'ah ya Nabi Allah? Kapan terjadinya hari kiamat wahai Nabi Allah? Fasakata anhu, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam diam. Wa asyara an-nasu ilaih, maka manusia ketika laki-laki ini berdiri, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sedang berkhutbah, ada seorang laki-laki bertanya, ya Rasulullah, mata sa'ah? Kapan terjadinya hari kiamat? Jamaah yang ada berisyarat kepadanya menyuruh diam. Iya. Berisyarat menyuruh untuk duduk. Fa'aba, dia enggan. Iya. Para ulama menjelaskan hadis ini menunjukkan bahwa boleh seseorang itu berisyarat, tidak berucap, berisyarat menyuruh untuk diam atau menyuruh untuk duduk. Berisyarat menyuruh untuk diam atau menyuruh untuk duduk. Dalilnya apa? Ini, wa asyaron nasu ilaih, maka jamaah berisyarat kepada laki-laki itu untuk apa? Merintahkannya duduk. Sisi istidlalnya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak menegurnya, ya, tidak menegurnya. Dan ulun sering berikan kaidah usul tarkul bayani fi waqtil hajah la yajuz, meninggalkan satu penjelasan hukum yang dibutuhkan. Ya, orang saat itu pada haknya Nabi nggak boleh menunda-nunda. Seandainya perbuatan sahabat memerintah atau berisyarat kepada laki-laki tadi itu hal yang terlarang, gitu, hal yang terlarang, maka pada hak Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak boleh menunda-nunda. Tidak adanya larangan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menunjukkan pembolehan. Nah, seperti itu mainnya. Nah, jadi dikecualikan dari hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, man takallama yaumal jum'ati wal imamu yakhutub, siapa yang berbicara hari Jumat sedangkan imam sedang berkhutbah. Larangan terkait sedang berkhutbah.
Kemudian larangan itu berupa berbicara. Adapun berisyarat itu enggak masalah. Dalilnya apa? Apa yang dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala, seorang laki-laki yang ketika dia bertanya kepada Rasulullah kapan terjadinya hari kiamat, para sahabat di sekitarnya mengisyaratkan kepadanya supaya duduk, dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak menegurnya. Kemudian yang kedua, yang dikecualikan dari sabda Nabi, larangan ya berbicara ketika berkhutbah adalah dialog antara makmum dan khatib. Ini ada hajat misalnya seperti ya, orang tadi jelas ada hajat tertentu, dia bertanya kepada siapa? Khatib. Maka ini enggak masalah. Dan yang menunjukkan pula hadis yang ma'ruf, seorang dari sahabat dari pedesaan yang datang ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sedang berkhutbah hari Jumat. Dia mengatakan, ya Rasulullah, halakatil masyiyah, wahai Rasulullah, binasa binatang-binatang ternak. Kenapa? Karena kemarau berkepanjangan, paceklik. Datang dia meminta kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk mendoakan turun hujan. Nah, ini juga terjadi dialog antara makmum dengan khatib. Ini juga nggak masalah kalau dibutuhkan, kalau ada hajat. Jelas. Selain daripada itu, ngobrol antara makmum sedangkan imam sedang berkhutbah, maka ini perkara yang diharamkan sebagaimana hadis yang kita baca. Kemudian hal yang dilarang juga pada hari Jumat, kata beliau, wa yahrumu takhatti riqabin nasi asna al-khutbah. Ya, diharamkan melangkahi ya pundak-pundak manusia ketika khatib sedang berkhutbah. Jadi pian datangnya berdudi, ya, manusia sudah rapat safnya, walaupun di depan itu ada saf yang kosong, gak boleh Anda itu melangkahi pundak-pundak manusia, apalagi sampai pinggir dulakan ke situ. Tak boleh. Ini haram hukumnya. Kenapa? Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, li rajulin ra'ahu yatakhattar riqaba, melihat seorang laki-laki yang melangkahi pundak-pundak manusia, ya, punggung-punggung manusia. Ijlis faqad adzaita, duduk kamu itu mengganggu. Nah, ini ancaman keras jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Di saat manusia hening istima'ul khutbah, tak boleh kita bikin kegaduhan, mengganggu, ya, mengganggu konsentrasi mereka, ya. Di antaranya apa? Dalam hadis ini untuk melangkahi pundak-pundak mereka. Ya, kita jalan hendak ke depan, tapi datangnya berdudi, kan kayak apa? Nah, jadi di mana saf terakhir, di situ kita duduk. Di mana saf terakhir, di situ kita duduk. Nah, kemudian kata beliau, fa fihi adhiyatun lil musallin wa isghalun lahum an sima'il khutbah. Di dalam perkara adhiyatun lil musallin wa istighalul musallin, mengganggu orang yang sholat. Oh, itu kan bukan sedang sholat, sedang berkhutbah. Kita katakan khutbah itu rukun dari rukun sholat Jumat. Ya, nggak sah sholat Jumat kalau tidak ada khutbahnya. Dia bagian daripada pelaksanaan sholat Jumat. Ya, itu mengganggu.
Wa isghalun lahum an sima'il khutbah, dan menyibukkan mereka dari mendengarkan khutbah. Ya. Amal imamu, adapun kalau khatib, ya, fala ba'sa bi takhtiyatir riqabi, inlang, sedangkan saf sudah rapat, maka boleh dia melangkahi, ya, punggung-punggung manusia jikalau tidak memungkinkan kecuali melakukan itu untuk sampai ke mimbar. Nah, wa yukrahu tafriqu bainas naini, dan dimakruhkan memisahkan. Maksudnya kayak apa itu? Ya, orang sudah duduk, wah geser dong, nah, orang sudah duduk, ada celah sedikit, geser wah duduk di situ. Nah, ini namanya tafriq bainas naini, memisahkan dua orang yang sedang duduk. Nah, ini mengganggu juga. Ya, orang yang sedang kan, dia datang tolong menggeser-geser. Di mana habisnya kita, safnya di situ duduk. Ya, di situ duduk. Nah, karena ini mengganggu. Ya, mengganggu. Liqalihi sallallahu alaihi wasallam, man iqtasala yaumal jumu'ah. Ya, titik-titik itu berarti ada yang dipotong. Tsumma raha falam yufarriq baina itsnaini fa sallama kutiba lahu ghufira lahu ma bainahu wa bainal jum'atil ukhra. Siapa yang mandi pada hari Jumat, kemudian dia berpagi-pagi berangkat dan tidak memisah dua orang yang sedang duduk, kemudian dia sholat apa yang Allah tuliskan untuknya. Nah, ini namanya sholat mutlak. Boleh seorang itu sholat 2 rakaat sampai khatib datang. Ya, ghufira lahu ma bainahu wa bainal jum'atil ukhra, maka diampuni untuknya antara hari itu dan sampai Jumat berikutnya. Nah, dengan syarat apa? Falam yufarriq bainas naini, dia tidak memisah dua orang yang sedang duduk. Nah, ini adab-adab yang kayak ini diperhatikan. Ikhwah sekalian rahimani wa rahimakumullah, supaya benar-benar keutamaan Jumat itu kita dapatkan. Adab-adab hari Jumat yang kita akan baca insyaallah taala. Ya, jangan sekedarnya aja, setayuh-tayuhnya aja ujar kita. Ya, jadi maksimalkan supaya benar-benar mendapatkan keutamaan hari Jumat sampai ke Jumat setelahnya. Tapi ini hal yang diharamkan dilakukan pada hari Jumat bagi jamaah. Kemudian al-mas'alatus sabi'ah, masalah yang ketujuh, bima tudrakul jum'atu. Jumat itu didapatkan dengan apa? Kita dianggap mendapatkan sholat Jumat itu dengan apa? Ya. Kata beliau, tudrakul jum'atu biidraki raq'atin ma'al imami. Ya, Jumat itu bisa diraih, kita teranggap melaksanakan sholat Jumat, dapat sholat Jumat ini dengan mendapatkan 1 rakaat sholat bersama imam. Ya, mendapatkan 1 rakaat bersama imam. Ya, dan 1 rakaat dianggap seorang itu mendapatkan 1 rakaat. Ya, menurut pendapat yang paling kuat adalah ketika dia mendapatkan rukuknya imam, dan kita telah bahas di pembahasan masalah salat sebelumnya, sifat salat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, mendapatkan rukuknya imam. Ya, berdasarkan hadisnya Abu Bakrah radhiyallahu taala anhu
yang beliau datang, ya, sedangkan Rasulullah dan makmum saat itu telah ruku. Beliau masuk, ya, di luar saf beliau sudah ruku, ya. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, mengatakan kepada Abu Bakrah, semoga Allah Subhanahu Wa Taala menambahkan kepadamu ilmu dan jangan diulangi. Yani jangan diulangi, maknanya kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, jangan kamu ruku di luar saf, sampaikan ke saf baru ruku. Iya, dan ini menunjukkan bahwa seorang yang mendapatkan rukunya imam itu mendapatkan satu rakaat. Kenapa Nabi tidak memerintah Abu Bakar untuk mengulang satu rakaat yang dia mendapatkan rukunya beliau? Nah, itu sisi pendalilannya. Ya, sisi pendalilannya. Adapun hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, tentang surat Al-Fatihah, ya, itu dikhususkan oleh hadis Abu Bakar radhiyallahu taala anhu, ya, dikhususkan oleh hadis Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. Nah, Al-Fatihah itu kan rukun, ya, kecuali seorang yang mendapatkan rukunya imam, itu namanya takhsis. Nah, jadi siapa yang mendapatkan satu rakaat imam, maka dia mendapatkan salat Jumat. Fa'an Abi Hurairah marfu'an, dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, ya, di sini disahihkan Asy-Syalbani, man adraka minal jum'ati raq'atan faqad adraka as-shalah. Siapa yang mendapatkan, ya, dari Jumat satu rakaat, maka dia mendapatkan salat. Nah, jadi ketentuannya satu rakaat, ya. Wa in adraka aqallu min raka'ah shalla dhuhra. Kalau dia mendapatkan kurang dari satu rakaat, maka dia sholat zuhur. Seperti yang kita contohkan kemarin, dia sudah sholat misalnya, tiba-tiba di rakaat pertama dia batal, ya, dia batal, kemudian dia berwudu, kemudian dia masuk lagi ke saf, mendapatkan imam sudah ruku, sudah sujud di rakaat yang kedua, mendapatkan satu rakaat tidak? Kada mendapatkan satu rakaat, dia ikut sujud bersama imam, selesaikan bersama imam. Tapi kalau dia menambah, bukan lagi sholat Jumat 2 rakaat, tapi sholat zuhur. Kenapa? Terluputkan sudah sholat zuhur, ya. Nah, jelas ini? Nah, baik. Nah, ini masalah yang ke-7. Kemudian al-mas'alatu tsaminah, masalah yang ke-8, fi nafilatil jum'ah, ya, salat sunnah Jumat, ya, salat sunnah Jumat. Nah, kata beliau, laisa li salatil jum'ati salatun qablaha, ya, laisa li salatil jum'ati sunnatun qablaha. Tidak ada salat Jumat itu sunnah qabliyahnya, ya. Kalau ada orang masuk, ya, ke masjid, ya, sholat 2 rakaat, itu terhitung sholat tahiyatul masjid, bukan sunnah qabliyah. Dan ini juga terjadi perbincangan di kalangan para fuqaha. Apakah sholat Jumat itu ada sunnah qabliyahnya atau tidak? Ya. Apakah ada sholat sunnah qabliyahnya atau tidak? Warrajih, wallahu ta'ala alam bis-shawab, bahwa salat Jumat itu tidak ada sunnah qabliyahnya. Adanya salat sunnah ba'diyah 4 rakaat. Ya, ada yang mengatakan sampai 6 rakaat. Ya, berdasarkan perbuatan sebagian para sahabat. Ya, jadi
Beliau katakan di sini laisa li salatil jum'ati sunnatun qablaha. Tidak ada salat Jumat itu sunnah qabliyah. Walakin man shalla qablaha nafilatan mutlaqatan qabla dukhuli waqtiha fala ba'sa bihi. Akan tapi siapa yang sholat sebelumnya dengan sunnah mutlaqah, sholat sunnah mutlak, ya, sholat sunnah mutlak, ini sholat tidak terikat dengan bilangan rakaat, sholat sunnah mutlak begitu saja sebelum dukhuli waqtiha, masuk waktunya, yakni khatib naik ke mimbar, fala ba'sa bihi, maka tidak masalah. Dia terhitung sholat sunnah mutlak, tapi bukan sholat sunnah qabliyah. Ya, bukan sholat sunnah qabliyah. Seperti sholat zuhur kan ada sholat sunnah qabliyahnya. Litarghibin Nabi sallallahu alaihi wasallam fi dzalik, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam ya mendorong, ya menganjurkan yang demikian itu. Kama fi hadis Salman al-Madhi, sebagaimana hadis Salman sebelumnya yang kita baca baru, yang di atas itu, man ightasala yaumal jum'ah thumma raha falam yufarriq baina itsnaini fa shalla ma kutiba lahu. Kata-kata fa shalla ma kutiba lahu, dia salat apa yang dituliskan untuknya, tidak dibatasi berapa rakaat, dia salat saja. Ya. Man iktasala yaumal jum'ah thumma raha falam yufarriq baina itsnaini fa shalla ma kutiba lahu. Nah, kata-kata fa shalla ma kutiba lahu, maka dia salat apa yang dituliskan untuknya, apa yang dia lakukan saat itu, tidak dibatasi berapa rakaat. Ini namanya nafilah mutlaqah, salat sunnah mutlak, tidak terikat dengan bilangan rakaat. Dia sholat dari dia datang ke masjid sampai imam naik ke mimbar, khatib naik ke mimbar, baru dia selesaikan. Ya, kemudian dia duduk dan mendengarkan khutbah. Nah, ini ada. Adapun sunnah qabliyah wallahu taala alam bisawab, enggak ada. Ya, enggak ada. Baik. Nah, ini jelas. Kemudian wali fi'lihi sahabati radhiyallahu taala anhu, dan yang menunjukkan bolehnya kita salat sunnah mutlak sebelum khatib naik ke mimbar adalah asar dari perbuatan para sahabat radhiyallahu taala anhum. Ya. Wali afdaliyati salatin nafilah. Ya. Wali afdaliyati salatin nafilah, dan ini juga teranggap seafdal-afdal salat sunnah, ya, salat mutlak. Ya, dengan sebelum ini, maksudnya sebelum khatib naik ke mimbar, ini perkara yang sangat diutamakan. 2 rakaat salam, kemudian bangkit lagi 2 rakaat salam, kemudian bangkit lagi 2 rakaat salam, sampai khatib datang, dia salam, duduk, kemudian mendengarkan khutbah. Nah, ini termasuk afdaliyati sholatin nafilah, sholat mutlak sebelum khatib datang pada hari Jumat itu termasuk seafdal-afdal sholat sunnah. Wala yunkar alaihi ittaraka, juga kalau tidak dilakukan kita tidak ingkari. Ya, walaupun dia seafdal-afdal sholat nafilah, kalau ada yang kadang menggawi, nggak boleh kita apa? Ya, kita tidak boleh kita ingkari. Kenapa ikam kada ini perkara sunnah. Ya, perkara sunnah. Lianna sunnata ratibata takunu ba'dal jum'ati bi rak'ataini aw 4 raka'at aw 6 raka'at. Nah, sekarang berpindah. Kalau salat sunnah qabliyah enggak ada. Kalau hendak salat sunnah, ada sunnah salat sunnah mutlak 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat sampai khatib datang. Dan ini perkara yang sangat dianjurkan. Ya, kemudian kata beliau,
Kenapa tidak ada? Karena sunnah ratibah hari Jumat itu adanya setelah sholat Jumat. Berapa rakaat? Kata beliau 2 rakaat, atau 4 rakaat, atau 6 rakaat. Li fi'lihi sallallahu alaihi wasallam wa amrihi, berdasarkan perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan perintahnya. Faqad kana yusalli ba'dal jum'ati rak'ataini, dan sungguh Nabi sallallahu alaihi wasallam ya salat setelah salat Jumat itu 2 rakaat. Wa qala sallallahu alaihi wasallam idza shalla ahadukumul jum'ata falyusalli ba'daha 4 raka'atin. Apabila salah seorang di antara kalian salat pada hari Jumat, maka salatlah setelahnya 4 rakaat. Maka kata para ulama, tidak ada pertentangan hadis yang pertama yang kita baca, bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sholat setelah hari Jumat 2 rakaat, dengan ya sabda Nabi setelahnya bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan sholat sunnah setelah sholat Jumat 4 rakaat. Dikompromikan oleh para ulama bahwa 2 rakaat yang pertama itu apa yang disaksikan di masjid. Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam sholat 2 rakaat. Ya, dan 2 rakaat setelahnya di rumah. Ya, 2 rakaat setelahnya di rumah. Jadi nggak ada pertentangan. Nah, wa fi riwayatin man kana minkum musalliyan ba'dal jum'ati falyusalli 4. Barang siapa di antara kalian yang hendak sholat setelah sholat Jumat, maka sholatlah 4 rakaat. Jadi nggak ada pertentangan lah. Kalau 2 rakaat mungkin yang disaksikan di masjid, ya 2 rakaat setelahnya di mana? Di rumah. Ammas itu, adapun kalau 6 rakaat. Nah, kalau 6 rakaat ini, fali annahu warada an ibni Umar radhiyallahu taala anhuma. Ya, ini datang dari asar Abdullah bin Umar, semoga Allah meridhai keduanya. Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yusalli ba'dal jum'ati sittan. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam ya salat setelah Jumat 6. Wa kana Ibnu Umar yaf'aluhu. Abdullah bin Umar mengerjakannya. Ya, jadi kesimpulannya adalah bahwa salat Jumat itu ya ada beberapa opsi. Salat sunnah setelah salat Jumat itu ada beberapa opsi. Yang pertama, hadis ya 2 rakaat. Azan guys, di kota Palangkaraya sekarang azan. Allah Akbar, Allah Akbar.
Kemudian 4 rakaat. Sholat sunnah sebelum sholat Jumat itu adalah sholat rawatibnya. Kedidak. Yang ada. Kedidak buku mantap lah. Berarti kan bisa menghafal langsung terekam di sini. Nah, Mbak. Hah? Apa? Tahiyatul masjid. Bolehlah kalau misalnya si Fadil datang ke masjid sholat 2 rakaat lagi. Sebelum khatib datang nih 2 rakaat salam lagi 2 rakaat sampai 100 rakaat karena ini datang jam 9. Boleh. Insyaallah lah. Ya, paham sudah ini. Sampai di sini dulu ikhwan. Allahu a'lam. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta